tentang jurusan PAI secara umum tuh seperti apa sih Kak? Boleh dikasih gambaran nih buat teman-teman. Oke, jadi aku jelasin secara garis besarnya aja ya. Kalau di Hmm. Universitas Negeri Jakarta itu khusus untuk program studi PAI atau Pendidikan Agama Islam itu sendiri, di situ kita sangat apa ya istilahnya sangat aktif gitu. Bahkan tahun Hmm. kemarin itu di tahun 2019 di bulan Desember, prodi kita sempat mengadakan yang namanya seminar internasional atau ICIC, yaitu singkatan dari International Conference on Islam Civilization. Jadi di situ berbicara tentang Islam dan peradaban. Kita juga Hmm. ngundang Habib Ali Al-Jufri dan juga para pemakalah yang tentunya dari kebanyakan sih dari Timur Tengah seperti di Arab, Qatar, dan juga Irak, Iran dan sebagainya gitu. Dan juga kalau di PAI itu sendiri sebenarnya apa ya karakter anak-anak itu sangat beragam gitu dan juga di Hmm. sini kita punya banyak apa namanya aktivitas seperti misalnya ada kajian juga kajian Islam ya di apa namanya di kampus di masjid kampus utama. Jadi intinya kalau di prodi kita sendiri itu sangat asik lah gitu. Nggak yang sekaku dan nggak apa ya tidak sekonservatif yang orang-orang pikir gitu. Karena jujur justru di PI ini sendiri kalau di UNJ itu asik banget, Hmm. menyenangkan banget. Intinya tuh bener-bener asik. Kalian harus coba masuk ke PAI UNJ. Seru banget sih itu. Oke. Asli. Oke, jadi ternyata PAIUNJ itu nggak sekaku yang mungkin banyak yang mengira oh jurusan PAI gitu pasti kaku banget atau gimana, ternyata enggak ya. Iya, karena banyak juga yang nanya ke saya, itu Hmm. kebanyakan dari DM Instagram, pada Hmm. nanya nih, Kak, kalau misalnya di PAI, terutama di UNJ itu nanti kita bakalan belajar kitab kuning nggak sih? Terus nanti kita bakalan ketat banget nggak sih aturannya? Karena kan kita bener-bener harus kayak bener-bener harus jalan dengan nas Al-Quran dan juga hadis gitu. Iya, itu benar gitu. Cuma di sini nggak tidak seketat dan tidak seterikat yang kalian pikirkan, gengs. Serius. Justru di sini kita bisa berekspresi dan bahkan di sini ada juga yang ikut kayak apa namanya lomba-lomba puisi dan juga lomba-lomba tingkat internasional dan Hmm. juga teman-teman aku tuh emang apa ya kayak stylish banget gitu. Jadi ada Hmm. juga yang bercadar tapi tetap memperhatikan stylenya gitu. Jadi sangat Hmm. fleksibel gitu. Sangat fleksibel tapi Oke. tetap memperhatikan aturan yang ada. Kayak gitu. Seru Oke, banget sih. jadi pasti ngasih apa ya perspektif baru nih buat teman-teman gitu ya ternyata tentang PAI gitu jurusan PAI khususnya di UNJ. Nah Kak, kalau apa ya kalau pelajarannya gitu ya hal yang dipelajarinya tuh secara garis besar tuh apa aja sih Kak? Boleh disinggung Oke, tentang mata kuliahnya juga boleh. oke, siap. Jadi secara umumnya itu pasti kita mungkin di sini ada teman-teman yang dari apa namanya pesantren Mhm. atau misalnya sekolah-sekolah menengah yang berbasiskan agama itu mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini kita memperdalam dan juga memperluas ilmu pengetahuan agama lagi. Contohnya seperti Hmm. mata kuliah studi agama-agama dan juga mata kuliah sosiologi agama gitu dan juga ada juga mata kuliah bahasa Arab. Nah, di Hmm. situ kita bakalan belajar ilmu-ilmu agama, gimana caranya kita bertoleransi, gimana caranya Hmm. kita beradaptasi dengan apa namanya istilahnya lingkungan yang memang itu tidak satu kepercayaan dengan kita, itu kita Hmm. pelajari di situ. Dan juga di 2 semester yang lalu itu saya dan juga teman-teman sekelompok itu pergi ke gereja di daerah Jakarta Selatan kalau nggak salah. Di situ kita mengeksplor, kita nanya-nanya ke pendetanya, gimana cara mereka beribadah, gimana mereka menghargai orang lain, bagaimana Hmm. apa namanya, bagaimana mereka bertoleransi dengan agama Islam begitu. Karena kan yang memang stigma masyarakat adalah, oh kalau misalkan contoh ini, misalkan tiap tahunnya itu sering banget terjadi bahwa oh kalau orang Islam itu atau orang Kristen itu nggak boleh terlalu akrab nih satu sama lain karena nanti takutnya menyesatkan gitu. Ternyata di mereka Hmm. itu nggak begitu, gengs gitu. Kita diajarkan dan sama dosen-dosen kita, sama teman-teman kita juga bahwa bertoleransi itu penting banget, serius, terbuka tapi tetap menghargai
peribadatan agama lain. Itu salah satunya. Dan juga pasti teman-teman yang dari pesantren itu nggak akan asing yang namanya dengan bahasa Arab. Nah, di sini bagi Hmm. kalian yang seneng banget belajar bahasa Arab, di sini bakalan diperdalam lagi. Apa itu i'rab, apa itu apa namanya bagian-bagian yang bahasa Arab akan kita pelajari di situ semua gitu. Jadi intinya sangat sangat banyak dan sangat seru banget sih pelajarannya gitu. Oke, jadi nggak hanya memperdalam tentang Islam secara keseluruhan, secara penuh gitu ya, tapi juga diajarkan juga untuk toleransi gitu dengan agama-agama lain karena lingkungan Indonesia yang multikultural ini gitu ya. Betul, betul banget. Oke, mata kuliah yang paling berkesan atau yang paling favorit gitu, apa Kak? Oke, untuk aku sendiri, aku suka banget mata kuliah studi agama-agama. Nah, Hmm? kenapa aku suka mata kuliah itu? Karena kita diajarkan banyak banget agama, tapi nggak yang Hmm? sampai agama yang apa namanya agama kayak Jainisme gitu, enggak. Cuman yang memang Hmm? agama-agama seperti Konghucu, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan juga agama Sikh gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung apa sih agama Hmm? agama Sikh itu, agama Sikhisme Hmm? gitu. Nah, di situ nanti kalian akan pelajari di situ bagaimana ritus-ritus mereka, bagaimana kultur keagamaan mereka. Di situ kalian akan belajar dan pastinya apa namanya kalau ada perbedaan pendapat dan juga percikan-percikan apa namanya perbedaan opini gitu ya itu nggak Hmm? apa-apa gitu. Itu seru banget sih karena jujur aku waktu mata kuliah itu emang bener-bener ini banget antusias banget gitu karena aku pengen Hmm? mempelajari agama lain juga gitu. Aku seneng sih kalau Hmm? belajar sesuatu yang di luar di luar zona aku gitu kayak gitu sih. Hmm? Itu yang aku suka jadi mata kuliah studi agama-agama itu seru banget sih buat aku jujur. Membuka perspektif baru juga ya buat kitanya ya. Betul. Oke, nah kalau tugas-tugasnya, selain mungkin tadi disebutkan disinggung juga observasi ke tempat peribadatan agama lain gitu ya, tugas-tugasnya secara umumnya tuh kayak gimana sih? Oke, untuk tugas-tugasnya sendiri kita Hmm? itu eh, nggak secara rutin sih, cuma memang ada Hmm? beberapa mata kuliah yang menyaratkan kita untuk Hmm? mensubmit dan juga Hmm? membuat artikel jurnal. Nah, artikel Hmm? jurnalnya itu kayak gimana? Nanti akan dikasih format penulisan atau gaya selingkung. Nah, gaya selingkung Hmm? itu nanti yang akan atau harus kalian ikuti untuk dapat mensubmit artikel itu. Selain itu juga tugas yang sering diberikan ya biasalah ya ada makalah, ada PPT juga dan juga paper, esai dan juga ngerangkum. Eh, Terus lebihnya paling brainstorming, diskusi dan sebagainya. Kayak gitu sih. Hmm. Oke, itu ya tadi gambaran tentang kuliahnya seperti apa, mata kuliahnya apa gitu ya. Nah, aku mau nanya nih tentang alasan nih. Dulu apa sih yang jadi alasan sampai akhirnya memutuskan dan masuk di jurusan PAI UNJ? Oke, jujur aku dulu waktu kelas 12 SMK, karena aku SMK, Hmm. Hmm. aku itu memang dari kelas 10 itu kebetulan nilai aku di mata pelajaran apa namanya agama atau pendidikan agama Islam itu memang selalu tinggi gitu karena dan aku Hmm. berpikir juga kayaknya kalau aku masuk jurusan PAI di UNJ gitu karena aku kebetulan juga ngelihat passing grade-nya juga gitu. Tapi di Hmm. sisi lain aku juga mikir bahwa kayaknya ilmu yang aku dapat di SMK itu masih kurang banget gitu. Jadi aku tuh memang harus memperdalam ini di bangku perkuliahan gitu. Karena jujur ini di SMK aku ngambilnya itu jurusan pemasaran, jurusan Hmm. marketing justru dari marketing ke agama gitu. Mungkin Hmm. jauh banget gitu ya, tapi ya namanya passion yang namanya kesukaan kan harus diikuti karena kan kita Ya. nggak boleh kalau milih prodi kita milih apa namanya satu jurusan tertentu di perkuliahan itu ngasal jangan kayak gitu Hmm. karena nanti kalau kalian kayak gitu akan susah di kalian sendiri gitu mungkin di awal-awal di semester 1 semester 2 gitu itu masih oke kalian masih bisa ngikutin tapi kalau makin kesini nih semester 4 semester 5 6 kalau kalian karena terpaksa dan gak dari hati ya
ya mohon maaf gitu kan, rada berat juga gitu. Kalau dari saya sih memang saya antusias di pelajaran agama gitu, di samping beberapa mata kuliah di samping mata pelajaran produktif. Mata pelajaran Hmm. produktif itu seperti administrasi bisnis dan juga ekonomi dan bisnis, pokoknya yang berkaitan dengan pemasaran kayak gitu. Seru sih. Oke, oke. Jadi ya, buat yang mau masuk ke jurusan PAI UNJ meskipun nggak dari sekolah yang latar belakangnya Islam gitu ya, khusus Islam itu bisa banget ya ternyata dari SMA SMK pun. Bisa. Bahkan orang yang berpikiran, oh lu anak SMK nih, lu nggak bakalan bisa nih kalau Hmm, misalkan lintas jurusan gitu. Enggak, gengs, hmm, serius enggak. Sama sekali enggak. Semua anak-anak di Indonesia itu berkesempatan 100% bahkan 1 juta% untuk lintas jurusan. Serius. Jangan pernah takut untuk lintas jurusan karena suatu hal yang di luar zona nyaman kalian, tapi kalau itu passion kalian di situ, insya Allah aku yakin pasti hmm. kalian bisa melaluinya. Aku yakin itu sih. Oke, oke. Dan belajarnya pasti dari nol ya, bareng-bareng ya. Pasti, pasti. Hmm. Oke, tadi disebutin nih banyak juga tentang alasan mata kuliah, terus tugas-tugasnya. Nah, sekarang aku mau nanya tentang konsentrasinya nih. Di jurusan ini ada konsentrasi nggak, Kak? Kalau konsentrasi enggak sih, paling kita Hmm, kayak umum aja gitu. Ada hmm, apa namanya, mata kuliah wajib atau mata kuliah umum dan juga mata kuliah prodi. Nah, kalau di mata hmm, kuliah prodi itu ya biasa kita apa namanya, kita belajar tentang ilmu-ilmu agama, pokoknya berkaitan dengan jurusan PAI tentunya gitu. hmm, Kalau di MKU atau mata kuliah umum, kemarin saya dapat apa namanya, ilmu pengetahuan alam. Jadi ternyata kita di hmm, PAI itu nggak cuma belajar kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia ataupun apa namanya kewarganegaraan gitu. Tapi kita juga di UNJ ini khususnya kita diajarkan apa namanya ilmu kealaman gitu, ilmu kealaman hmm, dasar. Saya pernah nanya juga ke dosen saya, Pak, kenapa sih di PAI jurusan kita kok kita belajar IPA juga gitu? Kok bukannya apa namanya? Bukannya anak-anak di luar PAI gitu. Dosen saya hmm, menjawab, "Oh, di Islam juga diajarkan bagaimana caranya kita berlaku baik dan juga berlaku adil terhadap lingkungan. Jadi nggak cuma hmm, kepada sesama manusia, apa namanya kita berbuat baik kepada Tuhan, tapi juga kita bagaimana berbuat baik kepada alam seperti hmm. konservasi, menjaga kelestarian alam dan sebagainya. Itu kan diajarkan juga di apa namanya di Islam. Jadi nilai-nilai universal itu yang memang diajarkan di UNJ terutama di PAI kayak gitu. Oke. Menarik banget ya, ternyata nggak hanya Ya. tentang keislaman, tapi tadi aja ada juga mata kuliah tentang IPA gitu ya, bahasa Arab, bahasa Inggris juga. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga nih, Kak, nanti lulusnya itu harus hafal Al-Quran gak sih gitu? Mungkin banyak juga yang nanya kayak gitu. Oke, kalau misalkan ada yang nanya, Kak, kita harus jadi hafiz atau hafizoh nggak sih pas jadi lulusan atau alumni dari UNJ? Sebenarnya aku nggak akan bilang itu harus atau enggak. Itu tergantung karena sebenarnya dari koor prodi Hmm, kami sekarang ini yang menjabat adalah Pak Firdaus. Pak Firdaus sendiri mengharapkan bahwasanya setidaknya ada satu atau dua dari setiap angkatan itu yang menjadi penghafal Al-Quran gitu. hmm, Tapi kenyataannya bahwa ada juga gitu, cuma tidak di setiap angkatan. Misalkan di tahun 2000, angkatan 2016, terus lompat lagi di angkatan 2014 gitu. Jadi hmm, jarang, tapi ada, tetap ada. Kalau misalkan dibilang harus atau enggak, saran saya sih ya seharusnya diterapkan gitu. Karena kan selain kita dapat ilmu-ilmu dunia juga, ilmu-ilmu di dalam kelas juga, kita juga dapat barokahnya. Kita juga dapat apa namanya hikmahnya. Insya Allah kita dapat pahala juga gitu. Karena kan yang namanya menuntut ilmu itu kan juga suatu ibadah ya dan juga insya Allah akan mendapat pahala gitu. Apalagi ditambah ketika kita menghafal Al-Quran. Nah, karena kan dalam satu hadis, kalau misalkan kita membaca Al-Quran dan kita lancar, kita dapat 2 pahala nih, gitu. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran tapi kita nggak lancar, seenggaknya kita dapat 1, gitu. Itu sih yang jadi bonus. Ya istilahnya saya lebih senang menyebutnya bonus pahala gitu.
Jadi sambil menyelam minum air, kenapa enggak gitu? Why not? Oke. Nah, Kak, tadi disebutin ya, juga banyak banget nih. Nah, sekarang aku mau beralih ke pertanyaan tentang jalur masuk. Di UNJ ini, khususnya jurusan PAI ini, jalur masuknya ada apa aja sih, Kak? Oke, sebagaimana kita tahu, kalau jalur masuk itu kan ada tiga ya, di SNM, di SBM. Kalau di UNJ itu ditambah dengan jalur mandiri. Nah, nama jalur mandirinya ini adalah penmaba atau penerimaan mahasiswa baru. Nah, Hmm. metode pelaksanaan di penmaba ini gimana? Hampir sama. Kalau kalian pernah dengar UTUL UGM, Hmm. ujian tulis UGM, itu hampir sama kayak gitu. Dan juga kalau di PAI ini kita membuka yang namanya jalur prestasi gitu. Hanya saja kalau di PAI ini setiap tahunnya peraturannya agak berubah gitu. Jadi dari Core Prodinya sendiri untuk tahun 2021 nanti juga masih dalam tahap perencanaan gitu. Jadi selain ada SNM, SBM, ada juga penmaba dan juga jalur prestasi untuk masuk PAI gitu. Bukan PAI aja sih, di jurusan yang lain juga kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tentang Penmaba tadi ya, itu aksesnya bisa diakses, apa infonya bisa diakses di mana? Iya, kalau untuk penmabanya sendiri, silakan kalian visit atau kalian silakan follow akun Instagram UNJ Official. Itu Hmm. untuk Instagram. Kalau untuk website, kalian cukup ketik penmaba aja. Nanti akan muncul beberapa link. Kalian cukup pilih satu, yaitu www.penmaba.unj.ac.id. www.penmaba.unj.ac.id gitu. Jadi ada dua, yang satu di Instagram, yang satu via website kayak gitu. Informasinya pasti terpusat di situ ya, jangan ke web-web yang lain ya, karena yang terpercayanya dari UNJ aja gitu. Betul. Oke, terus aku mau nanya nih, penerimaan mahasiswa satu angkatannya itu biasanya berapa orang? Kalau untuk kuotanya sendiri itu beda-beda sih. Kalau tahun Hmm. 2018 itu ada 80 mahasiswa. Jadi itu Hmm. dibagi ke dalam dua kelas, ada Hmm. PAIA dan juga PAIB. Nah, masing-masing itu ada 40 mahasiswa. Nah, jadi totalnya 80. Kalau untuk 2019 itu kurang lebih ada sekitar 74. Ada 74 untuk 2019. Nah, kabar terbaru di 2020 nih, baru selesai kemarin PKKMB Prodi, itu UNJ hanya menerima sekitar 76 atau 78 mahasiswa baru untuk jurusan Oke. Pendidikan Agama Islam. Jadi berbeda-beda tiap tahunnya. Oke. Mungkin ada pertimbangan juga sih dari core prodi kita gitu, atau mungkin karena kurikulumnya atau mata pelajaran yang berubah, dosen pengajar yang berubah, atau gimana ya, itu tergantung kebijakan dari core prodi kayak gitu. Hmm. Oke, tapi sejauh ini antara 70 sampai 80 orang ya untuk penerimaannya. Betul, betul. Oke. Oke. Pasti apa ya? Persaingan keketatan masuknya juga lumayan nih ya, karena yang diterimanya kurang dari 100 gitu ya. Iya, betul. Kalau untuk keketatannya, Oke, Kak kalau Dani. untuk keketatannya sendiri, ya kalau untuk keketatannya sendiri itu di PAI sekitar Hmm. 23,0%. Kurang lebih kayak gitu, dan itu masih stabil dari 2018 sampai 2020 ini. Itu 23,0% kayak gitu. Oke. Oke, nih sekarang aku mau beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Selama 4 semester di UNJ itu pasti banyak banget pengalaman gitu ya yang udah didapat, pelajaran yang didapat, dan insya Allah bisa jadi pelajaran juga nih buat para teman maba. Nah, boleh ngasih tips nggak Kak ke para maba, apa sih yang harus dilakuin biar mereka tuh bisa survive gitu di jurusan ini nantinya? Oke, kalau untuk tipsnya sebenarnya nggak jauh beda, kayak sebenarnya nggak cuma di PAI doang sih gitu, karena di yang namanya di bangku perkuliahan kan kita memang harus siap sedia lahir batin, karena ketika kita sudah memutuskan untuk lanjut ke perguruan tinggi, itu berarti kita sudah apa namanya, konsekuensi gitu kan, harus siap capek, harus siap
terpa tugas yang lebih banyak dan juga pastinya temannya juga lebih beragam. Nah, kalau untuk tips dari saya pribadi itu kalian harus mengatur time management karena jujur Hmm. di awal itu memang cukup hektik juga, cukup banyak kegiatan di semester 1 karena Hmm. selain ada PKKMB itu kan memang banyak banget ya apa namanya rangkaiannya dan juga belum Hmm. penugasan, atribut kayak misalkan upload Twibbon dan lain-lainnya kayak gitu. Dilanjut dengan langsung masuk kuliah 1 minggu kemudian gitu. Itu menurut saya rentang waktu yang cukup cepat juga gitu kan. Karena selain time management, kita juga harus disiplin gitu. Karena kalau di bangku perkuliahan nggak kayak di SD, SMP, SMA yang kalau telat 5 menit, 10 menit mungkin gurunya bilang, "Oh ya udah masuk aja" gitu atau mungkin Hmm. "Oh ya udah kamu tunggu di luar 1 jam" atau "Kamu tunggu di luar selama sampai pelajaran saya kelar" gitu. Tapi Ya. kalau untuk dosen di perguruan tinggi itu nggak kayak gitu, gengs. Ini bukan bukan bermaksud untuk nakut-nakutin, bukan. Cuman Hmm. saya bilang di awal bahwasanya ini saya ngomong yang pahit-pahit dulu gitu kan, karena takutnya nanti gimana gitu. Jujur Hmm. kalau Biar di harus siap gitu perkuliahan, ya. betul. Kalau di perkuliahan time management, kedisiplinan, dan juga harus aktif. Apalagi kalau kalian nanti penerima beasiswa, nah itu dituntut banget. Tapi juga jangan sampai kalian istilahnya apa ya, memforsir gitu. Jangan sampai kalian memforsir tenaga, memforsir waktu. Jangan sampai hanya berat di organisasi tapi nanti IPK-nya jelek. Nah, itu jangan kayak gitu. Karena ada juga teman saya yang aktif banget organisasi, IPK-nya jadi turun. Nah, itu yang bahaya tuh. Jadi harus stable antara akademik dan juga organisasi, itu harus seimbang, harus stable 50-50 gitu. Intinya itu sih, harus time management dan juga disiplin. Kayak gitu. Oke, time management, disiplin biar seimbang gitu ya, semuanya balance gitu ya selama jadi mahasiswa ini. Oke, nah ini juga jadi pertanyaan yang banyak ditanya ini tentang prospek kerja dan alumni biasanya kerja di mana? Oke, untuk trafficking atau untuk telusur jejak itu kebanyakan Hmm. dari alumni kita itu memang bekerja di apa namanya, jadi mereka bekerja kayak di tempat-tempat yang biasanya mereka hubungi pada saat mereka mengadakan event gitu. Contoh ketika mereka jadi apa namanya, divisi sponsorship gitu. Itu kan relasinya kan lumayan luas gitu. Nah, itu mereka kebanyakan mereka direkrut di situ. Katakanlah perusahaan besar kayak misalkan provider HP gitu dan juga apa namanya. Tapi ada juga sih yang ngajar di pondok pesantren, ada juga yang ngajar di gontor gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang, "Oh, kok anak PAI nggak sesuai jurusannya sih kerjanya gitu." Itu bukan bukan berarti jelek gitu, tapi justru yang seperti itu berarti mereka multitasking dan juga multi talented gitu. Kalau misalkan mereka bisa ngajar agama dan juga mereka paham akan ilmu agama sambil mereka mencoba apa namanya, prospek kerja yang baru yang di luar zona PAI, ya why not, kenapa enggak gitu. Karena kan itu juga akan membuka pengalaman baru, perspektif baru, dan juga pastinya akan apa namanya, menguji adaptasi mereka kayak gitu. Oke, jadi untuk prospek kerjanya tuh tergantung diri sendiri juga gitu ya, mau ngajar atau milih yang lain gitu ya. Dan itu Iya. disebutkan juga salah satu benefit dari organisasi kali ya. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak nantinya. Oke, kalau untuk rencana dan harapan setelah lulus, jujur ini sangat jadi harapan aku banget ya. Rencana setelah lulus itu, rencana dan harapan deh ini sekaligus ya, sekaligus gitu. Kalau dari saya sih pengen banget ngejar, pengen banget dapat beasiswa LPDP karena insya Allah setelah lulus S1 ini nggak langsung studi S2 sih, kerja dulu, belajar TOEFL bahasa Inggris dan juga apa namanya, lanjut ngejar beasiswa LPDP gitu. Karena jujur saya pengen banget kuliah di Oxford University gitu. Pengen banget ke situ sih. Dan juga paling kalau untuk itu tadi untuk pribadi saya ya. Kalau untuk prodinya semoga dengan
saya atau dengan kalian nanti kalau masuk PAI, coba kalian ukir prestasi, coba kalian buat bangga prodi kalian sendiri, entah itu dengan kalian ikut lomba, entah itu kalian direkrut dosen untuk ikut seminar, jadi panitia seminar atau apa. Coba kalian untuk membanggakan prodi serta alma mater kalian sendiri gitu. Karena dengan begitu nama prodi kalian nih PAI itu juga akan santer, itu juga akan terkenal gitu. Karena tiap tiap tahunnya itu, tiap tahun atau tiap 2 tahun sekali PAI itu mengadakan seminar internasional. Nah, coba deh kalian mengajukan diri di situ. Siapa tahu kalau kalian diterima seleksi oleh dosen, kalian diterima dan nama PAI itu jadi terkenal internasional. Atau kalian bisa ikut lomba-lomba nih, gitu. MUN atau ikut lomba-lomba kecil-kecilan juga nggak apa-apa gitu. Itu juga tahu kan akan membanggakan nama kalian dan juga prodi. Kayak gitu sih. Oke, amin amin. Semoga terwujud ya segala rencana dan harapan kedepannya nih Kak Dani. Oke nih Kak, tadi sebelumnya makasih banyak udah mau sharing dengan kita nih. Nah sebelum kita menutup live kali ini mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak untuk teman-teman. Nah Kak boleh silakan. Oke, eh, ini dari saya sedikit aja, singkat ya. Kalau kalian nanti udah masuk ke dunia perkuliahan, tolong sifat dan juga apa namanya watak-watak yang melekat banget di anak-anak SMA itu masih nempel nih di dunia perkuliahan. Kalau misalkan positif, it's okay. Tapi kalau misalkan kayak menyepelekan tugas, kalian masih males-malesan untuk kuliah, kalian udah nggak peduli lagi sama apa namanya akademik kalian, itu jangan kayak gitu gitu karena itu akan mempengaruhi masa depan kalian juga gitu dan juga kedisiplinan diri sih gitu karena banyak banget dari apa namanya dari dosen-dosen itu yang bilang kalau kalau misalkan kita udah ada kata tambahan maha nih mahasiswa itu berarti tanggung jawabnya udah gede banget gitu. Jadi yang paling penting adalah tolong diingat kalau dunia perkuliahan itu sangat 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 berbeda dengan dunia SMA. Jadi kalian harus bisa memosisikan diri dan juga harus bisa memiliki integritas gitu. Seperti kejujuran, tanggung jawab dan juga pastinya aktif selama berkuliah. Kayak gitu. Sukses. Oke. Oke, jadi intinya senantiasa upgrade diri ya. Oke, Kak Dani makasih banyak nih udah mau sharing dengan kita. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil sama teman-teman Thank you. Camaba nih. Sukses selalu Kak Dani. Terima kasih banyak ya. Oke, thank you so much ya.